Wa yanwi naf'a nafsihi wassami'in. Membaca Al-Quran misalnya mengambil manfaat Al-Quran untuk diri sendiri dan untuk kepada orang yang mendengarkan. Ya, saya untuk mengambil manfaat untuk diri saya. Kenapa pembaca Al-Quran itu mendapatkan pahala? Yang mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan pahala. Belum lagi kalau dengan direnungi bacaan Al-Quran, tambah lagi. Mantap itu. Man qara Al-Quran falau bikulli harfin minhu asyru hasanat. La agulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa orang baca Quran maka per huruf akan mendapatkan 10 pahala minimal. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1 per huruf 10 pahala kali 3 berarti alif lam mim 30 huruf. 30 pahala. Malah riwayat dari Sayyidina Ali, man qala al-Qur'an wa huwa qa'iman fi shalah falahu bikulli harfin minhu mi'ah hasanah. Siapa orang baca Quran dalam sholat yang dilakukan berdiri walaupun sholat sunnah, per huruf akan mendapatkan 100 pahala. Karena itu orang dulu kadang-kadang membaca Al-Quran sampai hatam. Kenapa? Per huruf dalam sholat. Hatta sholat duha. Hasan bin Sulaiman al-Bahr itu 10 juz kalau sholat duha itu. 10 juz. Sholat tarawih per hari 10 juz. Kalau kita kan 1 juz udah tobat, nggak mau sholat lagi di situ. Kenapa? Ingin mendapatkan per huruf 100 pahala. Wa man qara'ahu wa qa'idan fi shalah falau bikulli harfin minhu 50 hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dalam sholat yang dilakukan dalam keadaan duduk padahal mampu berdiri, ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib berdiri kalau mampu. Kalau sholat sunnah walaupun bisa berdiri dilakukan dengan duduk boleh. Mampu berdiri dilaksanakan dengan duduk, per huruf dapat separuh, 50 pahala. Wa man qara al-Qur'an kharija shalah ala taharatin falahu bikulli harfin minhu 25 hasanah. Siapa orang baca Quran dalam keadaan punya wudu di luar salat, maka per huruf 25 pahala. Wa man qara'a al-Qur'an ala ghairi taharatin falahu bikulli harfin minhu 10 hasanat. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an tidak pakai wudu, per huruf akan mendapatkan 10 pahala. 10 pahala itu minimal. Wah, banyak lagi diniatkan yang lainnya, maka per niat mendapatkan pahala. Karena itu kalau beramal ibadah itu jangan niat satu, atur niat yang banyak. Nih contoh nih, ada di masjid nih. Anda niat berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Wah, per langkah belum sampai masjid nih, per langkah diangkat 1 derajat, diampuni 1 dosa, ditulis 1 pahala per langkah. Karena itu orang-orang dulu itu cari rumah enggak dekat sama masjid, yang jauh. Kenapa? Banyak langkahnya sebabnya. Kalau kita kan kalau jauh pakai sepeda motor, diparkir ngelangkahnya 2 langkah sampai. Kalau orang dulu enggak mau, walaupun ada kendaraannya, jalan. Kenapa? Per langkah dapat pahala, diampuni 1 dosa, diangkat 1 derajat. Kemudian masuk dengan masjid, niat juga, saya niat mau masuk masjid ini untuk mengamalkan adab masuk masjid.
Di luar masjid sudah niat begitu, maka Anda baca sebelum doa, sebelum masuk masjid, pahala. Mendahulukan kaki kanan, pahala. Ditambahi nanti sholat tahiyatul masjid, pahala. Belum lagi sholatnya di masjid lebih afdal daripada di rumah, 27 kali derajat. Wah, banyak. Belum lagi niat iktikaf dinadari lagi. Kalau niat iktikaf tanpa nadar dapat pahala sunnah. Kalau niat iktikaf dengan nadar dapat pahala wajib. Contoh, masuk masjid, saya nadar iktikaf di masjid, kemudian dia ucapkan saya niat iktikaf wajib yang saya nadari lillahi ta'ala, maka mendapatkan pahala iktikaf wajib. Wajib dengan sunnah itu 70 kali lipat sunnah. Belum lagi niat mencari ilmu. Menghadiri majlis ilmu ini lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah menjenguk orang sakit 1000 orang sakit ditambah mengubur 1000 mayit. Belum lagi bertemu dengan sesama muslim ada di sini dengan hati rasa bahagia, rasa hormat, rasa cinta di antara mereka. Belum lagi menunggu mulai maghrib untuk sholat Isya. Orang menunggu untuk sholat berikutnya itu dihitung seperti sholat. Jadi kita ini selain mendapatkan pahala mencari ilmu, pahala etikaf, pahala sholat sekarang ini, karena kita menunggu untuk sholat berjamaah nantinya. Wah, banyak sekali. Tapi kalau datang ke sini wis hadir majlis taklim tok, antuk ikut tok on. Niati yang banyak. Niati yang banyak sehingga pahalanya berlipat ganda. Jadi dalam perbuatan taat, niat itu menjadi rukun sahnya perbuatan taat itu. Plus juga niat itu akan bisa menjadi sebab dilipat gandakan pahalanya perbuatan taat. Paham ya? Kalau yang mubah, gimana caranya niat dalam perbuatan mubah? Satu perbuatan mubah yang tidak bernilaikan pahala, supaya bernilaikan pahala itu pun dilipat gandakan. Gimana caranya? Misal, wa mithaluhu minal mubahat. Contohnya dari perbuatan yang mubah, antanwiya bil akli imtithala amri rabbik fi qouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu shaliha. Wahai, pertama, niatkan saya makan ini bukan karena sebagai manusia makan, tapi saya makan ini karena melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran kita untuk makan. Orang yang beriman, makanlah dari yang halal, dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Makanlah kamu dari rizki yang halal yang aku berikan kepada kalian, yang aku bagikan kepada kalian. Loh, ada perintah kulu. Saya makan karena melaksanakan perintah Allah, bukan karena nafsu saya. Pahala itu. Per butir nasi yang kamu makan pahala. Minum juga gitu itu. Kulu washrabu. Ada perintah, makanlah, minumlah. Per tetes air yang kamu teguk akan dapatkan pahala. Tapi kalau enggak niat, sama dengan pitik ayam yang makan, sama dengan kambing yang minum, saudara. Kenapa? Karena enggak punya niat untuk melaksanakan perintah Allah. Wa tanwiya bi, kamu niatkan juga dalam makan kamu at-taqawwi ala ta'atillah ta'ala, untuk membuat kuat badan kita, energi kita melaksanakan taat kepada Allah. Saya yakin kalau kamu ini enggak makan lemes. Kalau kamu enggak makan lemes, enggak mungkin Anda sekarang ini akan hadir majelis ini. Kenapa? Begitu juga dalam sholat, dalam yang lainnya. Saya makan supaya menjadi energi untuk aku gunakan taat kepada Allah. Karena perbuatan taat itu perlu
energi, perlu kekuatan. At-taqawi ala ta'atillah. Per butir, per tetes air akan mendapatkan pahala. Wa tanwi at-tasabbub fi istikhraj syukri minka li rabbik. Kamu niat untuk mencari sebab supaya bisa bersyukur terhadap Tuhan kamu. Kenapa? Karena kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makan rizki Tuhan kamu, syukuri. Kalau sudah lapar makan, apalagi ada sambelnya, ada kecutnya, maka kamu akan syukur. Alhamdulillah, saya makan supaya bisa melahirkan syukur. Haus juga demikian. Ketika kamu minum, maka kamu akan syukur. Saya minum untuk menghasilkan syukur dan seterusnya. Washkurulah. Kiaskan dengan perbuatan taat yang lainnya, perbuatan mubah yang lainnya, maka kamu menjadi orang yang beruntung. Karena itu pandai-pandailah untuk mempunyai niat yang banyak, niat yang bagus, maka kamu dengan niat tadi itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak jadi orang mukmin ini, Pak. Orang mukmin ini enak, dengan modal niat itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Asal niatnya shadiqah, niatnya beneran, dan asal niatnya tadi itu bagus. Misal nih orang yang miskin bekerja, saya niat kalau rezeki saya banyak saya umroh. Kok waktu itu tidak dapat rezeki yang cukup, maka tetap dapat pahala umroh, saudara. Karena itu niat ono terus. Ojo kepingin tuku sepeda motor, nanti kepingin itu kepingin ini. Kecuali saya niat saya belum punya sepeda motor, supaya lebih istiqomah menghadiri majelis taklim untuk bisa beli sepeda motor. Lah, jadikan segala sesuatu itu menjadi alat untuk kamu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan taat dan ibadah itu adalah tujuan hidup. Adapun yang lainnya adalah digunakan untuk membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang perlu ditanyakan, fadhon? Kalau ada mau tanya, diangkat tangannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya Ustadz, apakah kalau niatnya satu, misalnya saya mau niat untuk ziarah ke Habib Abdullah bin Al-Haddad, terus sebelum ziarah itu saya mampir ke rumah saudara, apakah ke rumah saudara tadi yang tanpa niat ke rumah saudara, hanya niatnya berziarah saja, bernilaikan pahala Ustadz? Terima kasih. Ya, niati sambil silaturahim. Ya, saya mau ziarah kepada orang yang soleh, saya mau silaturahim, saya nanti niat untuk baca yasin dan tahlil, tagarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nanti sangu duit walaupun 2000 saya niat untuk sedekah. Mungkin nanti saya niat juga sholat untuk sunnah ada di masjid. Wah, banyak niatnya itu nanti. Karena itu sayang kalau hanya sekedar mampir. Kalau tidak niati silaturahim, ngopi gitu. Apalagi nanti saya niat ngopi sambil ngerokok. Lah eman kan? Eman padahal bisa mendapat pahala. Niati yang banyak supaya bisa mendapatkan pahala. Begitu seharusnya. Paham ya? Yang pinter, pokoknya kita harus cerdas. Dengan niat aja kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, alhamdulillah. Ada yang lain, tafadhal. Yang di belakang itu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita itu sering, Beb,
perbuatan kita itu nggak sengaja, tapi itu perbuatan baik. Terus kita baru dalam hati itu mempunyai niat. Apa itu termasuk juga niat? Iya. Assalamualaikum. Salam. Niat itu berbarengan dengan awal perbuatan, bukan setelahnya, bukan sebelumnya. Kecuali dalam beberapa hal sebelumnya. Misal puasa wajib. Puasa wajib itu sebelum subuh niatnya, jangan dibarengkan sampai adzan. Sebelum subuh, namanya tabyitun niyah. Harus semulai malam itu sudah niat. Saya niat setelah sholat tarawih itu saya niat, tapi masih makan setelah itu tidak apa-apa. Itu sudah termasuk niat khusus untuk puasa wajib. Atau zakat setelah ifroz. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat dari hartanya itu dikeluarkan. Ini saya niatkan zakatku. Sudah jadi zakat itu. Nah, ketika membagi nggak perlu niat lagi. Ngawali niat setelah disisihkan hartanya untuk zakat. Itu ada berkecualian. Tapi setelah dikeluarkan, wis tak niati zakatku, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau sudah masuk masjid, Anda niat iktikaf nggak apa-apa. Memang iktikaf itu ya ketika sudah masuk masjid gitu. Paham ya? Adzan. Sudah waktunya adzan belum? Iya, yang di luar. Di sini sudah waktunya apa enggak? Takmirnya mana? Masih belum. Sudah waktu? Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
rabbil alamin. Tafadhal, ada yang mau tanya yang lain? Sudah dijawab ya tadi? Belum? Sudah ya? Yang sebelah sana mungkin? Kalau ada yang mau tanya? Tafadhal, mic. Bentar, pakai mic ya. Mendengarkan radio diniati hadir majelis bisa enggak Habib pada pengajian? Makasih. Lain hadir dengan mendengarkan ya. Jadi tidak sama. Hadir itu dengan badan. Kalau itu dikatakan hadir, akhirnya bisa menjadi saksi dalam nikah nantinya. Lihat shootingan bisa saksi, nggak bisa. Hadir di tempat, ya, mendengarkan dan menyaksikan ada di tempat. Itu namanya hadir. Ya, jadi tidak sama, ya, tidak sama. Saat itu juga ya untuk mendengar hadir. Tapi kadang-kadang gambar itu juga siaran ulang. Ya dapatlah dia pahalanya untuk mencari ilmu tapi tidak hadir di majelis. Yang mendapatkan pahala 1000 rakaat kemudian mengunjungi sini itu adalah menghadiri majelis. Datang ya ke tempat. Nah. Ada yang lain? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apakah sama pahala orang yang membaca Al-Quran hanya membaca ayatnya dibandingkan orang yang membaca Al-Quran dengan arti dan memahaminya walaupun niatnya sama membaca Al-Quran? Bagaimana Quran itu dibaca? Apakah harus paham maknanya? Pahala yang disediakan tentunya tidak sama antara yang memahami makna dengan yang tidak memahami makna, tapi dua-duanya dapat pahala. Cuma berbeda nilainya, kualitas tentunya akan lebih bernilai daripada yang kurang kualitas. Yang lebih kualitasnya lebih bernilai daripada yang kurang kualitasnya. Ya, karena Quran itu bukan bacaan saja, tetapi sumber ilmu. Quran itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diperintahkan kita untuk tadabbur, merenungi, memahami makna daripada bacaan Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka itu merenungi isi Al-Quran atau memang sudah ditutup hatinya sehingga tidak mau ingin paham apa isinya Al-Quran gitu. Nah, begitu juga dalam mendengarkan Al-Quran, itu bukan suara dongeng, itu bukan suara burung yang cukup kita dengarkan. Wa idza quri'al Al-Quran fastami'u lahu, istima', dengarkan dengan seksama, yang khusyuk maksudnya. Bukan hanya dengarkan dengan seksama. Wa ansitu, diam, jangan ngomong yang lainnya. La'allakum turhamun, niscaya Allah akan merahmati kalian semuanya. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada Al-Qur'an dibacakan kita ngomong sendiri, cerita politik, cerita ekonomi atau yang lainnya, enggak kita dengarkan dengan seksama, jangan-jangan kita bukan dapat rahmat, dapat laknat Allah nantinya. Nah, karena itu hati-hati. Kalau ngadakan acara ini dibacakan Quran layak apa enggak? Mau didengerin apa enggak? Enggak ada yang dengerin, cuma. Bukan hanya fasma'u, cukup dengerin sambil kamu ngerokok sambil itu, jangan. Ada bacaan Al-Quran, dengerin dengan seksama, renungi dengan adab, dengan kamu itu memahami maknanya. Begitu, ada khasyah, ada ta'zim, ada pengagungan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ kamu akan mendapatkan rahmat Allah. Begitu maksudnya. Paham ya? Tafadhal, mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menerima uang sogokan daripada capres, apa itu lurah dan lain sebagainya? Caleg. Caleg ya. Ya akhir. Calon, bagaimana menerima sogokan? Dengarkan baik-baik. Orang itu kalau memberi sesuatu, jangan diartikan itu hadiah semuanya.
kadang-kadang hadiah yang orang itu mengharapkan ada imbalan, itu kamu harus tahu itu. Saya misalnya, kamu masuk warung dikasih, Pak nasi Pak, iya nasi. Ini hadiah kan? Itu ngasih kamu untuk kamu bayar. Paham ya? Itu sudah urfan, itu sudah diketahui sama orang. Paham ya? Nah, itu ngasih kamu untuk karena ada sesuatu yang diharapkan. Emangnya kalau nggak nyalon ngasih ente dia? Ya enggak kan? Nah karena itu ya jelas ini adalah karena ada imbalan. Lihat imbalannya. Kalau untuk ini yang tidak benar kamu. Apalagi kamu mengingkari, sudah nggak benar nerimanya, kemudian kamu tidak sesuai dengan harapannya dia. Nah, karena itu awas, hati-hati ya. Jadi nggak semua orang yang ngasih itu adalah diartikan hadiah. Kadang-kadang nggak begitu. Iya, kadang-kadang nggak begitu. Misal ada ke Ustaz Taufik, paham ya? Habib saya ngundang itu dan ini, ngasih duit, itu transportasi, nggak hadir undangannya, nggak boleh, gitu loh. Jadi harus persis itu, harus persis. Ya itu udah jelas kalau sudah begitu. Terima aja, tapi jangan dipilih, nggak boleh menerima, dan kamu memilihnya juga jangan didasari dengan itu. Pilihlah orang yang sekiranya dia manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Begitu. Ya, nah, begitu. Ada yang lain? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kadang itu kepingin perbanyak niat, cuman kita itu kadang bingung untuk berbanyak niat tuh apa ya bahasanya, untuk niat apa gitu kan. Sudah banyak cuman pengen nambah lagi gitu, tapi kita nisbatkan dari niat-niatnya para salafun soleh. Apakah itu termasuk memperbanyak niat apa gimana? Dan nomor 2, kita apakah boleh setiap ibadah kita niatkan untuk orang tua kita, entah yang meninggal ataupun yang belum, dan bagaimana pahalanya Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah niat bisa tahu, bisa yang niat. Yang lainnya mungkin kita banyak niat yang kita nggak tahu. Saya niatkan seperti niatnya para aulia, niatnya para sahabat, niatnya para anbiya. Wah, itu dapat pahala banyak juga itu nantinya. Paham nih ya? Nah, karena itu penting untuk pelajari niat. Selebihnya ditambahi wa mana wahu salafuna shalihun wal anbiya wal mursalun, ya, atau misalnya begitu. Jadi sambil saya niatkan untuk sebagaimana para wali, para salaf, para anbiya, para mursalin meniatkan untuk dalam dakwahnya, dalam mengajarnya, dalam yang lainnya begitu. Paham ya? Nah, sehingga ikut pada niatnya mereka. Lah kalau niatnya kita akhirnya remeh-remeh. Nah, akhirnya remeh-remeh gitu loh. Eman kalau nggak diniati yang besar, kehilangan pahala yang besar. Ya, orang itu kalau sudah kehilangan keuntungan, itu hitungannya rugi bagi orang bisnismen. Misal kembali modal tapi tidak ada untungnya, rugi enggak? Rugi. Apalagi torok, ya sangat rugi. Yang asalnya bisa untung 100 juta, cuma untungnya 100.000. Walaupun itu untung, tapi kehilangan 100 juta. Rugi gitu loh. Amalnya kita dapat pahala gede tapi dapatnya kecil, padahal bisa dapat gede. Itu termasuk bagian kerugian sebenarnya. Nah, Fadal. Ada baiknya tolong diantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, berkaitan dengan niat, bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat segala hal itu yang lebih dipandang itu dari segi zahir atau niat. Dalam hal ini ada satu hal
biarpun kita dalam hati tidak berniat, akan tetapi itu bisa menjadi hukum, seperti ucap talak kepada sang istri. Apakah ada selain talak yang mana ia ucapkan meskipun dia berniat atau dia dalam keadaan marah-marah, yang itu bisa menjadi hukum bahwa itu telah terlaksana? Syukran ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngawinkan juga. Kamu misalnya ngomong punya anak perempuan, guyonan, saya kawinkan kamu kepada anak saya dengan mahar sekian, saya terima jadi. Itu termasuk itu. Enggak boleh dibuat mainan yang serius. Untuk masalah akad, ya itu bisa jadi itu. Kalau masalah akad bisa jadi itu. Tapi kalau sholat ibadah, ya antara dia dengan Allah, itu niat itu harus itu. Hampir semua bentuk ibadah itu harus didasari dengan niat. Hampir semua. Hampir semua. Bisa didasari, harus didasari dengan niat. Hampir semua. Tapi ada seperti tadi itu, sebagian ibadah nggak harus ada berbarengan dengan amal niatnya tadi itu. Bisa sebelumnya. Bisa sebelumnya. Kemudian hati-hati. Talak, saya lagi emosi, saya nggak niat talak, tetap jadi, kecuali kalau tidak ada kesungguhan, misal ngelindur nalak istrinya. Atau orang gila nalak istrinya, memang gila beneran, paham ya? Tapi kalau memang karena emosi, jadi jangan main-main untuk masalah talak itu. Kecuali kalau kinayah, itu talak yang sorry. Kalau kinayah perlu dengan niat. Jadi talak sorry itu dengan lafaz tolak, firaq, sarah, itu talak sorry. Ini tanpa niat tetap jadi. Tapi kalau misalnya pulang kamu ke rumah ibunya kamu sana, kalau niat talak jadi talak itu, karena itu tidak jelas, masih kinayah, sindiran, bukan terang-terangan begitu. Bukan terang-terangan. Nah itu talak itu ibarat peluru yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan buat main-main. Kalau ada polisi misalnya, dia menggunakan pelurunya untuk nembak misalnya jangkrik atau nembak cecek misalnya, itu harus dipertanggungjawabkan itu. Itu digunakan kalau memang sudah tidak ada solusi yang lainnya, walaupun kepada penjahat. Talak juga begitu, keluarkan itu talak kalau memang tidak ada solusi untuk baik begitu. Nah, jadi jangan terlambat berikan tahu campur talak. Ini kan ya apa dibuat mainan nih? Saya lagi emosi. Ya tetap jadi, enggak bisa itu. Paham ya? Ada yang lain, fadhal. Belakang sana ada. Mic-nya. Di belakang sana. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatnya selawat sama gerak-gerak, apa? Solawat dengan gerak-gerak badan, itu niatnya bagaimana Ustaz? Jadi ada istilah tasawuf itu disebut al-wajid. Al-wajid itu gerakan badan karena keasyikan hati. Kadang-kadang orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, gerakan dewi terbawa dengan kehusyuan atau kesenangan hati. Dengan kesenangan hati, tidak ada masalah. Semenjak halal tidak ada tasyabuh dengan yang lainnya. Tapi kalau ada tasyabuh dengan yang lainnya, melenggak-lenggokkan seperti perempuan, jangan, nggak boleh. Atau perbuatan orang yang fasik, itu nggak boleh. Joget-jogetan seperti orang yang fasik, itu nggak boleh. Tapi semenjak di situ gerakan tadi itu karena kesenangan, karena terhibur, silahkan. Tapi tidak boleh berlebihan. Itu namanya roges. Roges seperti ajir warawis, kan itu ada zafinnya, itu tidak ada masalah itu.
nggak ada masalah. Cuma paham ya, yang dibuat-buat bukan karena keasikan, itu jangan. Itu jangan ya. Kalau ada tasyabuh dengan perempuan atau perempuan tasyabuh menyerupai dengan laki atau menyerupai ahlul fisik, orang-orang yang berbuat maksiat, itu sudah enggak boleh itu. Cuma adab, kita harus pahami. Oh, ini adabnya seharusnya dia tidak melakukan itu, ya jangan melakukan itu. Adab. Misal, oh hadir maulid ada di hall Gresik misalnya, sambil joget-joget begitu, ya jangan, tidak ada adabnya itu. Bukan waktunya. Bukan waktunya, ada saat-saatnya begitu. Ya, ada saat-saatnya. Lebih baik lakukan sebagaimana salafnya antum yang melakukan, dengan penuh khusyuk, penuh pengagungan, penuh cinta, penuh rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan lebih bagus. Ya. Baik. Nah itu, kalau memang itu adalah yang ditiru adalah orang-orang yang lagi joget dengan musik-musik yang dilakukan oleh ahlul fisik, orang-orang fasik, ya itu jangan dilakukan. Nah, kalau ente lihat ada di Hadra Ishari ya, untuk tepuk tangannya wallahu alam, anak nggak berani berkomentar ya. Untuk rogesnya, untuk biasanya Ishari itu kalau ente perhatikan sebetulnya gerakan tangannya itu adalah gerakan menuliskan Muhammad. Yang pertama begini. Ini ada mim. Dan ini ha. Kemudian mim dal. Jadi tulisan Muhammad itu. Tulisan Muhammad. Hatta bentuk duduknya itu tulisan Muhammad. Mereka itu begini kalau duduk itu. Ini mim, ini ha, mim dal. Jadi orang dulu mengatur itu. Orang dulu mengatur. Cuma untuk tepuk tangannya sama wow itu enggak bisa ditakwili, Allahu alam itu gimana itu. Ya, tapi yang jelas mereka tidak boleh, malah dulu itu sama kiai-kiai itu tidak boleh kalau diginikan, karena itu menyerupai dengan tarian. Jadi mereka itu begini, mim ya, dal. Jadi tulisan Muhammad itu, tulisan Muhammad. Orang dulu teliti dalam masalah itu. Nah, untuk keplokannya itu wallahu alam itu gimana. Kemudian untuk cara-ceritnya itu yang jadi repot itu. Tapi kalau di Pasuruan itu ada Kiai Mas Imam, kalau tidak salah dulu itu melarang itu cara-cerit itu sama keplokan itu dalam magom. Khair insyaallah. Terakhir, pertanyaan terakhir, tafadhol. Ini. Tidak apa-apa nanti dua terakhir. Ini mic, pakai mic, ada yang dengarkan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, anak kan dulu pernah hadir di majelis dan mendengarkan mubalik berkata, barang siapa yang hadir di majelis taklim nggak niat pasti diterima. Adakah ibadah lain selain majelis taklim yang diterima tanpa niat? Syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda berangkat ke majelis taklim untuk menghadiri majelis taklim, yaitu sudah niat. Wis pokoknya keluyuran ono dek kono, ya lain lagi, tidak bisa itu. Paham ya? Anda berangkat untuk hadir majelis taklim itu niat, itu namanya sudah. Yang menggerakkan Anda berangkat apa? Menghadiri majelis taklim, itu niat namanya. Niat itu enggak harus saya niat menghadiri majelis taklim, enggak harus gitu. Kamu bergerak badan kamu ke situ ya untuk niat. Itu namanya niat. Qasdus syai'. Bertujuan kepada sesuatu itu namanya niat.
Paham ya? Saya ngambil air untuk wudhu, itu niat. Itu niat. Itu namanya niat. Lah kalau nggak niat, misalnya Anda dibawa ke sini, kemudian Anda ndak tahu ada di sini, kemudian Anda ndak mau belajar ilmu, ya tetap ndak dapat apa-apa. Harus dengan niat. Paham nih? Cuma kualitas niatnya itu bisa berbeda, menjadikan pahalanya bisa berbeda, begitu ya. Yang saya tanyakan itu terkait tentang masalah kapan jatuhnya talak apabila seorang suami tidak pernah mengatakan, padahal suaminya sudah meninggalkan beberapa tahun. Ini saya tanya tentang kawin siri, Ustaz, bukan resminya. Tidak ada jatuh talak kecuali dilafatkan atau ditulis dengan diniatkan. Nggak ada jatuh talak. Oh ini misalnya ditinggal kemudian ini berarti sudah ditalak, nggak bisa. Kecuali kalau ditaklik, saya kalau 3 bulan tidak datang kembali lagi berarti kamu tertalak. Itu berarti setelah 3 bulan tidak kembali bisa tertalak. Itu namanya taklik. Taklik nggak bisa. Terus gimana anaknya ini akhirnya? Ya itulah resikonya kalau kawin dengan laki-laki nggak tanggung jawab. Karena itu jangan gampang-gampang mengawinkan kecuali laki-laki yang bertanggung jawab. Terus gimana anaknya nggak bisa kawin? Nggak bisa dikawinkan sampai ketemu. Repot kalau sudah begitu. Jadi karena itu kalau misalnya khawatir suami tadi itu tidak kembali lama, maka minta taklik aja, Mas. Udah taklik aja, kalau sampean tidak kembali 3 bulan, wis talakan aku. Paham ya? Atau setengah tahun misalnya, terserah. Iya wis, begitu misalnya, ya Bu, jadi taklik. Taklik tolak gitu. Paham ya? Itu hati-hati. Anak tambah seperti ini, kata Ustadz kan tidak bisa kita nggak bisa dikatakan talak, tapi kadang di pengadilan itu terjadi perempuan harus ini mengajukan talak, bisa ternyata. Gimana itu? Kalau khulu boleh. Kalau khulu boleh. Khulu itu begini, perempuan menuntut untuk ditalak dengan ganti rugi, istilahnya bi'iwad. Laki-laki ya yang nanti mengiyakan, misal, Mas, kau tak kasih 1 juta, wis talakan aku, talakan aku. Yo wis kene, duwe 1 juta. Ya, kau tak kasih juta kalau menalak aku. Ya wis kene duwe, jadi itu. Paham ya? Itu namanya khulu. Atau orang lain yang dia tadi itu menawari khulu, misalnya ngomong kepada satu orang, misalnya kepada Mustafa, wis talakan bojomu tak kasih duit sekian. Di duit, yowis. Paham ya? Jatuh talak itu. Itu khulu terus ya. Paham ya? Tidak bisa. Ya, kan ada syaratnya itu. Ngasih duit untuk mentalak. Itu namanya khulu. Tidak boleh dibuat mainan itu. Terus tak terima duit, tapi aku gak niat talak, jadi tetap tak buat permainan itu. Kalau tidak datang talak, ya lebih baik gitu kan. Loh enggak. Talak itu dari suami kepada istri. Kalau hakim itu boleh mentalakkan nanti. Ada beberapa hal yang boleh ditalakkan sama hakim. Ada beberapa hal. Karena ada tuntutan dari istri. Atau dirusak pernikahannya, fasakh namanya. Itu ada beberapa hal ada. Kalau kita berbicara talak lain gitu loh.
Nah, itu ya pengajiannya bisa pengajian fikih itu nanti, tapi nggak apa-apa. Tapi karena itu harus hati-hati. Hakim bisa mentalakkan dalam beberapa hal. Nah, hakim bisa merusak nikah dalam beberapa hal. Gitu. Nah, jadi karena itu harus diilmuni begitu. Cukuplah. Wes terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wes ada nanya lagi. Ini terakhir ini. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Saya ada niat, ya Allah, jadikanlah saya orang yang cukup, murah rezeki, berlimpah, untuk niat bersedekah kepada fakir-fakir. Dan janganlah ya Allah jadikan aku orang yang cukup segala-galanya, rezeki berlimpah tapi kikir. Bagaimana itu, apakah dibenarkan atau tidak niat gitu? Apa? Ya. Jadikan aku kaya kalau manfaat. Jangan engkau jadikan aku kaya kalau memang itu bermadharat. Bagus kan? Nah itu doa, itu memang benar. Nah, karena itu kita nih kalau minta sama Allah, minta yang baik. Gambarannya begini loh. Mintalah jadi orang yang takwa dan soleh, maka kamu dalam segala hal akan jadi baik. Kalau ditakdir kaya, orang takwa dan soleh akan dermawan, loman. Kalau sudah loman, Allah cinta kepada kamu. Manusia yang kamu bantu akan cinta kepada kamu, didoakan selalu. Tapi kalau orang yang tidak takwa dan soleh, kalau kaya, dolim, ngerenten duit, akhirnya nekan, Allah marah kepada kamu, manusia juga benci kepada kamu, doakan mampus ente sama orang. Kalau jadi alim, kamu takwa dan soleh, kamu akan jadi orang alim yang benar, ngamalkan ilmu, ngajarkan ilmu, ikhlas karena Allah, Allah cinta dan manusia akan cinta kepada kamu. Tapi kalau jadi orang yang alim, yang nggak takwa, yang nggak soleh, kamu akan jadi ulama usu, Allah benci, manusia pun akan benci kepada kamu. Kamu jadi pejabat, jadi takwa dan soleh, kamu akan menjadi pejabat yang adil, Allah cinta kepada kamu, rakyat akan cinta kepada kamu. Tapi kalau kamu jadi pejabat dan tidak takwa dan soleh, kamu jadi pejabat yang zalim, Allah benci kepada kamu, manusia akan benci, terus begitu. Karena itu minta semua itu didasari dengan ketakwaan dan kesolehan, begitu manfaat semuanya. Apapun keadaan kamu akan manfaat nantinya. Fahim? Sudah itu ya? Wes, sudah wes Beb. Pertemuan lagi. Perempuan dalam keadaan haid bagaimana mendengarkan pengajian? Boleh, tapi bukan di ruangan masjid. Boleh, tapi bukan di ruangan masjid. Tergantung, itu dulu gimana nih? Apakah teras itu termasuk masjid atau bukan? Tergantung wakifnya. Kalau itu termasuk masjid, ya maka itu adalah tidak boleh bagi perempuan yang haid, karena itu disediakan ada di luar. Jadi perempuan yang haid, laki-laki yang junub, perempuan yang nifas tidak boleh duduk ada di masjid, tinggal ada di masjid. Tidak boleh.